Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen dan teman-teman yang telah mengklik serta menonton video ini. Saya harap teman-teman dapat memahami apa yang kami sampaikan dan ilmu ini akan sangat berguna bagi teman-teman ke depannya. Pertama-tama, saya panjatkan puji dan syukur pada Tuhan Yang Maha Esa karena rahmat dan mulianya saya dan teman saya dapat membuat video ini. Baiklah, sebelum saya memulai menjelaskan, saya ingin memperkenalkan diri saya dan teman saya terlebih dahulu. Saya, Muhammad Arif Rifki sebagai moderator serta presenter, dan teman saya Muhammad Reza Pahlevi sebagai presenter. Kami berdua adalah mahasiswa Universitas Sriwijaya dari Fakultas Ilmu Komputer. Pembahasan dari materi yang akan kami sampaikan ada beberapa poin-poin di sini yang akan kami bahaskan. Pertama, apa itu Kanban? Bagaimana cara kerjanya? Apa fungsi dari metode Kanban? Apa saja jenis dari Kanban? Bagaimana proses penggunaan Kanban? Dan apa keuntungan dari sistem Kanban? Pertama, definisi Kanban. Pada saat ini, Agile metodologi lebih sering digunakan dalam software development dibandingkan dengan waterfall metodologi. Mengapa? Karena Agile metodologi ini memiliki beberapa keunggulan, seperti fokus kepada user, fokus kepada business value, rilisnya cepat, dan meningkatkan kualitas. Dalam penerapan Agile metodologi, perusahaan biasanya menggunakan dua Agile frameworks yang populer, yaitu Scrum dan Kanban. Di sini saya akan menjelaskan apa itu Kanban. Kanban dalam bahasa Jepang yang berarti billboard atau signboard adalah salah satu metode dalam manajemen proyek dengan cara membuat visualisasi menggunakan papan, kolom, dan kartu untuk mengelola tugas dan alur kerja secara lebih efektif. Metode Kanban bertujuan untuk mengelola pekerjaan dengan menyeimbangkan permintaan dan kapasitas yang tersedia, dan dengan meningkatkan penanganan kemacetan tingkat sistem. Definisi Kanban. Sistem yang sifatnya sangat visual, membuat tim menjadi lebih mudah dan melakukan komunikasi pekerjaan apa saja yang harus dilakukan dan kapan waktu untuk melakukan pekerjaan tersebut. Selain itu, Kanban juga memiliki peranan yang penting sebagai navigasi dalam membantu mengurangi berbagai hal yang sifatnya tidak perlu dan memaksimalkan hasil capaian yang tinggi. Metode Kanban ini diadopsi dari berbagai macam bidang. Metode Kanban banyak digunakan karena mampu memudahkan suatu proses pengerjaan. Terdapat papan Kanban yang diklaim sangat efektif untuk memecahkan masalah. Papan Kanban ini terdiri dari 3 kolom utama, yaitu to do, in progress, dan done. Kedua, cara kerja metode Kanban. Kanban merupakan evolusi, bukan revolusi, karena Kanban bertumpu pada kebenaran mendasar yang tidak bisa menuju pada tujuan tanpa mengetahui plan atau rencana terlebih dahulu. Kanban memperoleh daya tarik sebagai cara untuk menerapkan Agile dan metode manajemen Lean dalam teknologi dan non-teknologi perusahaan di seluruh dunia. Dalam implementasinya, metode Kanban pada perusahaan terdapat 4 prinsip inti yang harus diingat, yaitu 1. Visualisasikan pekerjaan. 2. Membatasi pekerjaan dalam proses. 3. Berfokus pada alur. 4. Continuous improvement. Next. 1. Visualisasikan pekerjaan. Dalam Kanban board tersebut, buatlah beberapa kolom yang memecah tahapan alur kerja suatu proyek. Contoh sederhananya seperti membagi Kanban board ke dalam 3 kolom, yaitu to do, in progress, done, di mana to do untuk daftar tugas yang akan dilakukan demi mencapai tujuan akhir proyek, in progress untuk tugas-tugas yang sedang dilakukan, dan done untuk tahapan tugas dalam proyek yang sudah berhasil diselesaikan. Pada setiap kolom inilah akan ditempelkan Kanban cards yang mewakili setiap tugas dalam tahapan proyek.
Kartu-kartu ini akan berisi informasi mengenai detail tugas hingga masing-masing orang yang bertanggung jawab pada tugas tersebut. Setiap kartu tugas yang berhasil diselesaikan akan dipindahkan pada kolom di sampingnya, sehingga kita bisa melihat perkembangan atau kendala dalam alur kerja proyek tersebut. 2. Membatasi pekerjaan dalam proses. Agar tidak kehilangan fokus, pastikan untuk menetapkan batasan jumlah pada pekerjaan atau tugas yang sedang berlangsung di setiap tahapan dalam Kanban board. Dengan begitu, tim bisa fokus untuk menyelesaikan pekerjaan yang ada sebelum memulai pekerjaan baru. 3. Berfokus pada alur. Dengan menggunakan batasan work in process dan mengembangkan kebijakan yang mampu mendorong tim, sistem Kanban menjadi lebih optimal untuk meningkatkan kelancaran alur kerja, mengumpulkan matriks untuk menganalisa luar kerja, dan bahkan mendapatkan indikator utama dari masalah di masa yang akan datang dengan menganalisa aliran kerja tersebut. Next. 4. Continuous improvement. Sistem Kanban yang telah diimplementasikan menjadi landasan untuk perbaikan budaya secara terus-menerus. Seluruh tim mengukur efektivitas mereka dengan memantau aliran, throughput, lead time, dan yang lainnya. Melakukan suatu percobaan dan analisa akan mampu merubah sistem untuk meningkatkan efektivitas tim. 3. Fungsi metode Kanban. Fungsi Kanban adalah untuk mengatur adanya pergerakan bahan yang ada di dalam sistem produksi agar bisa tepat waktu. Tujuan Kanban ini untuk bisa memandai kebutuhan bahan baku dan juga menjamin barang ataupun bahan baku tersebut dibuat tepat waktu agar bisa mendukung proses tahap produksi selanjutnya. Umumnya, 4 fungsi Kanban adalah sebagai berikut. 1. Alat instruksi produksi dan pengangkutan. 2. Alat untuk pengendalian secara visual. 3. Alat untuk proses Kaizen atau perbaikan. 4. Sebagai penyesuaian perubahan. 1. Alat instruksi produksi dan pengangkutan. Fungsi Kanban sebagai alat instruksi kerja yang mampu mengatur kapan, apa, di mana, dan bagaimana komponen ataupun bahan diproduksi serta diangkut. Fungsi Kanban adalah sebagai cara untuk bisa mengkomunikasikan proses sebelum dan sesudah produksi dilakukan. Kedua, alat instruksi produksi dan pengangkutan. Fungsi lain dari Kanban adalah untuk memonitor akurasi, lokasi, dan juga arus dari komponen ataupun barang. Operator ataupun orang yang terlibat di dalam proses produksi dapat memahami adanya informasi di dalam Kanban hanya dengan melihatnya secara sepintas saja. Karena Kanban akan selalu bergerak bersamaan dengan komponen aktual, maka komponen tanpa Kanban pun dapat dengan lebih mudah untuk dikendali. 3. Alat untuk proses Kaizen. Sebagai salah satu alat kontrol visual, maka jumlah Kanban tidak bisa disarankan terlalu banyak karena bisa meningkatkan persediaan yang lebih banyak. Komponen ataupun bahan baku harus diperiksa untuk perbaikan secara terus-menerus. Keempat, sebagai penyesuaian perubahan. Saat terjadi proses produksi, umumnya tidak akan bisa lepas dari adanya permasalahan, seperti penundaan proses produksi, perbaikan alat atau mesin, dan atau menyesuaikan jadwal produksi. Kanban akan berfungsi sebagai alat penyesuaian bila ada perubahan. Keempat, jenis-jenis Kanban. Selanjutnya akan dijelaskan kepada Saudara Reza. Kepada Saudara Reza, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan presentasi pada kali ini. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya telah disampaikan oleh Saudara Arif Rifki. Baik, jenis-jenis Kanban. Kanban sendiri terbagi menjadi dua bagian, yaitu Kanban perintah produksi atau biasa disebut Kanban dalam pengolahan dan Kanban pengambilan. Kanban perintah produksi sendiri memiliki dua cabang, yaitu Kanban produksi atau Kanban biasa untuk produksi lain selain produksi lot, atau Kanban segitiga untuk produksi lot. Kemudian Kanban pengambilan memiliki dua cabang, yaitu Kanban pengambilan antar proses dan Kanban pemasok. Jenis-jenis Kanban. Kanban pengambilan yaitu Kanban yang menjelaskan atau menspesifikasikan jenis dan jumlah produk yang harusnya diambil oleh proses selanjutnya dari proses sebelumnya.
Kanban perintah produksi, yaitu Kanban yang menjelaskan atau menspesifikasikan jenis dan jumlah produk yang harus dibuat. Kemudian, proses penggunaan Kanban. Proses penggunaan Kanban adalah dengan memindahkan Kanban dari satu tempat yang mana pasokan kebutuhan produksi sudah tersedia ke tempat lainnya yang akan memanfaatkan pasokan tersebut. Proses penggunaan Kanban. Langkah-langkah penggunaan Kanban adalah sebagai berikut ini. Yang pertama, operator yang berada di dalam departemen produksi pergi ke gudang dengan membawa Kanban pengambilan bersama dengan palet kosong yang ditempatkan di atas forklift. Kedua, jika operator mengambil barang atau komponen misalkan gudang B, maka operator tersebut bisa melepaskan atau mencabut Kanban perintah produksi dari unit fisik untuk bisa diletakkan pada pos penerimaan Kanban. Selanjutnya, Kanban perintah produksi yang sudah dilepaskan atau dicabut tadi ditukarkan dengan Kanban pengambilan. Kanban pengambilan ini selanjutnya ditempelkan atau diikat pada unit fisik yang diambil. Operator produksi harus mampu melakukan pemeriksaan kebenaran spesifikasi barang dan juga jumlah yang ada di dalamnya. Yang selanjutnya yang keempat, unit fisik yang sudah terikat dengan Kanban pengambilan di atas kemudian harus dibawa pada proses selanjutnya. Kelima, jika sejumlah unit masih berada dalam tahapan produksi, maka urutan produksinya pun harus bisa disesuaikan dengan urutan pelepasan atau pencabutan Kanban perintah produksi. Kemudian selanjutnya, operator akan membuat bahan ataupun komponen sesuai dengan nomor urutan Kanban perintah produksi yang ada di dalam pos. Hal yang perlu diperhatikan adalah unit fisik dan Kanban harus bisa bergerak secara berpasangan saat diolah. Kemudian selanjutnya, saat unit fisik sudah selesai melalui rangkaian proses produksi, maka unit yang ada pada dan Kanban perintah produksi akan ditempatkan dalam gudang B agar operator dapat mengangkutnya saat dibutuhkan. Kemudian yang keenam, keuntungan menggunakan Kanban. Keuntungan menggunakan Kanban sebagai berikut. Yang pertama, mengurangi WIP atau work in process. Dengan melakukan koordinasi level di setiap unit level produksi sesuai dengan permintaan, inventory WIP akan lebih mudah dibatasi dengan sistem Kanban. Hasilnya inventory akan menjadi lebih minim. Yang kedua, optimasi aliran kerja. Penataan pada aliran kerja akan menjadi lebih mudah dengan demand yang lebih stabil. Setiap kegiatan produksi akan lebih mudah dilakukan untuk bisa memenuhi jumlah tertentu dan dioptimasi berdasarkan jumlah. Kemudian yang ketiga adalah penghematan. Adanya tingkat inventory yang rendah akan mengurangi biaya penanganan inventory. Kemudian selanjutnya saya kembalikan kepada moderator, kepada saudara Arif Rifki. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada saudara Reza. Nah, di sini saya akan memberikan bonus kepada teman-teman contoh bentuk fisik Kanban agar teman-teman bisa tahu bagaimana sih bentuk fisik dari Kanban tersebut. Nah, inilah dari bentuk fisik kartu Kanban yang dimana akan saya jelaskan beberapa komponen-komponen di sini. Yang pertama itu material code dapat dilihat NHCH077. Ini adalah kode unik identitas material yang akan diproduksi. Kedua, ada di bawahnya itu adalah thick, yaitu ketebalan dari bahan atau material yang akan diproduksi. Pada Kanban ini, ketebalan bahannya yaitu 2,6 cm. Di bawahnya mother size, yaitu ukuran dari bahan atau material sebelum dilakukan proses produksi. Pada Kanban ini tertulis bahwa berukuran 1120 dikali 400. Bawahnya adalah cutting size, yaitu 373 kali 400. Ini adalah ukuran dari material setelah melalui tahapan produksi. Lanjut ada quantity part per Kanban, yaitu jumlah material yang dipesan per Kanban, yang biasanya dalam satu palet. Dapat dilihat di sini pada Kanban ini tiap Kanban berisi 40 material. Lanjut quantity mother sheet atau Kanbannya, yaitu banyaknya material sebelum proses yang dibutuhkan untuk memproduksi sejumlah yang diminta oleh satu kartu Kanban. Lanjut ada layout, yaitu ukuran dari material yang nantinya akan diproduksi. Lalu nomor komponen, yaitu nomor komponen yang akan diproduksi. Kode lini, yaitu kode untuk yang berguna untuk menunjukkan lini produksi yang dituju. Ada address sharing, yaitu tanda jika proses sharing
sudah dikerjakan semuanya. Bawahnya ada address stamping, yaitu tanda jika proses stamping sudah dikerjakan pada setiap material yang dikerjakan. Bawahnya ada quantity order card, yaitu banyaknya kanban yang diproduksi pada saat bersamaan. Lalu ada customer, yaitu kode konsumen dari material yang diproduksi. Di bawahnya ada unique number, yaitu nomor unik dari suatu kanban. Baiklah, nah dari yang telah saya sampaikan tadi, teman-teman pasti ada yang bertanya, mengapa tidak pakai metode Scrum saja? Kan sama-sama agile metodologi. Atau lebih efektif mana, Scrum atau Kanban? Nah, teman-teman, dari pertanyaan tersebut kami dapat membuat simpulan bahwa penggunaan Kanban dan Scrum emang hampir mirip, tapi terdapat beberapa perbedaan. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, Kanban akan berfungsi sebagai alat penyesuaian bila ada perubahan. Jadi alurnya berlanjut terus-menerus. Namun Scrum adalah sebuah tim, tidak dapat melakukan perubahan selama sprint. Misal diberi waktu 2 minggu untuk melakukan sprint. Apa itu sprint? Sprint adalah batasan waktu atau time box yang berisi periode kerja yang sudah ditentukan. Lalu, metode Scrum juga memiliki peran pada tim seperti Product Owner, Scrum Master, dan Development Team. Nah, metode Kanban tidak dibutuhkan peran khusus. Misal teman-teman membentuk sebuah tim dari beberapa orang. Jika ada rekan yang kesulitan, rekan yang lain dapat membantu tanpa suatu peran khusus. Namun, jika teman-teman memiliki perusahaan besar, teman-teman dapat membayar atau membayar product owner atau scrum master, maka scrum menjadi pilihan tepat. Demikian kiranya yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap. Saya harap teman-teman dapat memahami apa yang tadi kami sampaikan dan ilmu ini akan sangat berguna bagi teman-teman ke depannya. Dan atas perhatiannya kepada teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.